Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami ingin memberi tema tentang seneng perkara 5 nglalekake perkara 5. Jadi nanti sesudah Rasulullah meninggal, sepeninggal Rasulullah, umatnya Rasulullah itu akan menjalankan yaitu seneng limo, nglalekaken limo, melupakan yang lima. Jadi nanti maksudnya sepeninggal Rasulullah ini umatnya itu seneng limo, nglalekaken sing limo. Satu, urusan dunia. Jadi umatnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal itu seneng dunia dan melupakan akhirat. Jadi setiap hari itu disibukkan dengan urusan dunia, mengumpulkan harta dengan tujuan untuk kemuliaannya di dunia, padahal hidup yang sebenarnya, yang abadi, yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Tapi mereka lebih condong dengan urusan dunia karena urusan akhirat itu mereka itu belum yakin. Kebanyakan itu belum yakin, belum mengimani bahwasanya setelah mati itu akan ada urusan lagi, yaitu urusan akhirat. Urusan setelah mati itu tentunya di alam kubur itu nanti akan berurusan dengan malaikat yang menjaga kubur, dan di situ apakah dia akan mendapatkan nikmat atau dia akan mendapatkan siksa. Nah, di sini manusia condong lebih senang dengan kehidupan dunia karena memang nyata ketika seseorang hidup di dunia, tentunya ketika dia mampu membeli sesuatu yang mana yang lainnya tidak mampu, mungkin bisa membeli perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, itu suatu kebanggaan bagi orang-orang yang mereka itu senang dengan kehidupan dunia. Dan orang-orang yang dengan senang kehidupan dunia, maka dia pun akan diberi dunia, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Tapi lain ketika seseorang itu dengan urusan dunia, kemudian dia menjadi orang kaya, akhirnya dia senang bersedekah, senang berbuat baik, berbagi kepada sesama, khususnya kepada fakir miskin, orang yang kekurangan, khususnya juga umat Islam, saling tolong menolong, maka dunia mereka pun tidak akan sia-sia, tetapi dunianya tepat untuk mencari kehidupan akhirat. Berarti orang yang ketika hidupnya di dunia senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, orang yang selalu dermawan, selalu menolong orang lain, maka itu berarti dia mengerti bahwasanya harta ini harus dikemanakan, itu tahu. Tetapi ketika seseorang dengan urusan dunia sudah menjadi orang kaya, mampu membeli apa-apa, kemudian menjadi orang yang kikir, kemudian tidak mau,
berbuat baik kepada sesama, berbagi, semua itu akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan memang manusia itu sibuk dengan urusan di dunia, dengan pekerjaannya. Dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang kaya, kemudian dengan kekayaan itu dia ingin menjadi yang lebih kaya lagi. Ya memang itu manusia itu seperti itu. Ketika diberi harta satu gunung emas, maka dia pun tidak akan puas. Dia akan mencari sekali lagi 2 gunung emas. Nanti kalau sudah dapat 2 gunung emas, dia pun akan mencari lagi. Itu adalah sifatnya manusia di dunia ini. Kebanyakan. Jadi kebanyakan itu memang gitu. Tetapi ya sebagian orang-orang yang alim, mereka yang mengerti bahwasanya di dunia ini adalah tempat untuk mencari modal untuk kehidupan di akhirat yang abadi, maka mereka pun akan sadar bahwasanya para orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya mereka mengejar urusan akhirat. Tetapi kita sebagai umat Islam juga harus menjadi orang yang kaya di dunia, tapi juga berbagi, bersedekah, menjadi orang yang luman, tapi demi tujuan akhirat. Jadi sudah mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, seperti doa yang sering kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa untuk kita ini memohon kebaikan, kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, orang itu lebih senang bikin rumah tapi melupakan kuburan, makam. Tempat setelah kita hidup itu adalah kematian. Lalu orang itu lebih condong dengan menyibukkan memperbaiki rumahnya dengan perhiasan atau dengan isi rumah yang mewah-mewah, yang dipandang orang sebagai orang yang kaya raya, orang yang terpandang, kemudian menumpuk-numpuk tempat atau tanah, untuk membeli tanah dengan harapan menjadi orang yang sebagai orang yang punya banyak tanah. Nah, semua itu kecenderungan manusia itu di situ. Jadi mereka lupa bahwasanya setelah kita hidup ini ada kematian, dan itu tidak bisa kita hindari. Bahwasanya kita itu ketika hidup di dunia hanya sementara, dan sementara kita lupa bahwasanya urusan nanti setelah kita mati itu adalah urusan yang sangat besar. Ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia saja dengan menumpuk-numpuk harta, dengan kesenangan-kesenangan membuat rumah, menghiasi rumahnya, membuat rumah yang mewah yang orang takjub dengan kekayaannya. Disibukkan dengan itu, kemudian dia akan lupa bahwa urusannya yang lebih panjang lagi, yaitu urusan yang sangat panjang lagi, yaitu abadi, yaitu kehidupan setelah kita mati. Rata-rata orang-orang itu memang melupakan urusan makam, kuburan, daripada mereka lebih condong dengan mengurusi urusan rumah mereka, dengan urusan dunia mereka. Akhirnya mereka pun dijebloskan ke neraka gara-gara terlalu condong kepada urusan dunia, sehingga ketika ditimbang di dalam mizannya di hari kiamat,
akhirnya lebih berat urusan dunianya daripada akhiratnya, maka dia pun akan lebih lama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati bahwa kita ini mempunyai urusan yang lebih panjang lagi, yaitu urusan setelah kita mati. Jadi setelah kita meninggal itu tentunya kita itu akan berurusan dengan urusan akhirat yang lebih lama lagi, tetapi kita itu kadang tidak menyadari, tidak percaya bahwasanya ada urusan yang lebih baik lagi, yang lebih panjang lagi, yang lebih abadi yang harus kita perjuangkan. Semoga kita semua senantiasa memikirkan kehidupan kita di dunia, juga menghiasi rumah kita dengan amalan-amalan yang solih, dengan kita sering membaca Al-Quran, sholat sunnah atau yang lainnya, atau memelihara anak yatim sebagai perhiasan rumah kita. Dengan tujuan itu semua adalah untuk mencapai kehidupan abadi, yaitu setelah kita mati. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga hati kita, jangan sampai kita memburu nafsu kita untuk kepentingan yang sesaat di dunia ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan setelah kita meninggal. Yang ketiga adalah orang itu lebih senang dengan harta tapi melupakan hisab. Jadi orang itu senang mencari harta, bekerja dengan susah payah, dengan berusaha keras di dunia, dengan urusan di dunia untuk mendapatkan harta yang banyak. Kemudian dengan harta yang banyak itu, maka dia akan mencukupi kebutuhannya di dunia, tetapi ketika dia melupakan urusan perhitungan bahwasanya ketika dia mencari harta dengan kesuksesan, dengan derajat sebagai orang yang kaya raya, kemudian kikir, maka perhitungan mereka pun akan menjadikan perhitungan yang menyebabkan mereka menjadi sengsara, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencari harta di dunia dengan harta yang banyak, yang kaya, yang mewah, mempunyai semuanya, kemudian dia juga ingat bahwasanya dengan harta ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajibannya semuanya dilaksanakan, kemudian menjadi orang yang luman, orang yang dermawan, orang yang suka berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya yang kekurangan, khususnya yang fakir, yang miskin. Semua itu menjadikan dia pun dalam perhitungan nanti di yaumul kiamah mendapatkan perhitungan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mampu menempatkan dirinya ketika hidup di dunia ini, hartanya tidak dipakai untuk sendiri, untuk bersenang-senang di dunia, untuk berfoya-foya di dunia, untuk menyenangkan dirinya, hawa nafsunya, sehingga dia dalam perhitungannya pun menjadi perhitungan yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati bahwasanya kita itu dalam mencari harta itu ada urusan yang mana, ada urusan yang lebih abadi, yang lebih lama lagi, yaitu urusan perhitungan nanti di yaumul kiamah, di hari akhir, dari kiamat. Kita itu akan mempertanggungjawabkan semua harta yang kita miliki, semua harta yang kita dapat itu akan kita pertanggungjawabkan. Jangan merasa bahwasanya itu adalah aman-aman saja, tapi semua itu akan
mendapatkan perhitungan kebaikan atau keburukan. Ketika seseorang mendapatkan perhitungan keburukan, maka dia alamatnya pun akan menjadi orang yang celaka, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dengan mempunyai harta kemudian dia mampu menjadikan hartanya itu sebagai alat untuk menuju ke surganya Allah, untuk beramal soleh, untuk berbagi, untuk bersedekah, semua itu untuk menjadikan kita, berarti kita mementingkan perhitungan di yaumul qiyamah nanti, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang itu lebih senang dengan anak sanak tetapi melupakan bidadari yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sibuk dengan anak-anak atau sibuk dengan keluarga, kemudian dengan keluarga itu tidak mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu membawa anak-anaknya, saudaranya, keluarganya menuju jalan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, yaitu bersenang-senang dengan anak-anak dan saudaranya atau mungkin keluarganya, tetapi dia akan celaka nanti di yaumul qiyamah. Karena itu kita harus bisa benar-benar menjaga keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita, saudara-saudara kita, untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang soleh-solehah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang selamat di dunia juga selamat di akhirat. Ketika seseorang melupakan urusan di akhirat, maka dia pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kadang ada yang lebih celaka lagi, sudah sengsara di dunia, di akhirat pun juga sengsara. Karena dia ketika di dunia sudah dalam kehidupan kekurangan, fakir miskin, tetapi mereka melupakan kewajiban-kewajiban bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lupa bahwasanya kita lebih condong dengan kesenangan-kesenangan beserta anak-anak, keluarga, akhirnya menjadi orang yang celaka di dunia juga celaka di yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita harus berusaha menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersama-sama keluarga, anak-anak kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah yang banyak, beramal soleh, kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, maka kita akan dipersiapkan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta di surga itu tidak akan mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Semua kenikmatan-kenikmatan di surga nanti akan kita dapatkan dengan bidadari-bidadari yang senantiasa menemani kita. Apa yang kita minta selalu tersedia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kenikmatan yang abadi, yang bisa kita nikmati setelah kita mati sampai nanti abadi. Jadi setelah mati itu
kita abadi menjadi orang yang baik, maka kita akan menjadi orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia melakukan suatu amal kebaikan yang sedikit, maka kita pun akan menikmati surga cuma sedikit saja. Sedangkan siksanya lebih banyak. Dan orang itu nanti akan merasa rugi ketika orang itu sudah mengalami suatu kematian, karena baru tahu bahwasanya ada urusan yang lain yang tidak pernah mereka menduga bahwasanya ada urusan yang lebih penting lagi, tetapi dia melupakan urusan itu, lebih cenderung kepada urusan di dunia bersama anak-anak atau keluarga. Jadi kita harus bisa menjaga keluarga kita sebagaimana di dalam Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Harus bisa menyelamatkan anak-anak kita, istri, suami kita, keluarga kita, saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga, yaitu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu senang dengan menurutkan hawa nafsunya, kemudian melupakan urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dengan hawa nafsunya, nafsu yang jelek diikuti, semua keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dilakukan tanpa mengetahui, tanpa sadar bahwasanya itu adalah hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, kejahatan, tetapi dia tidak pernah sadar bahwasanya itu akan menyebabkan dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kejelekan, kecuali hawa nafsu itu kita mampu mengendalikannya, menjadikan nafsu yang tenang, nafsu yang bisa kita kendalikan, maka kita pun menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Jadi ketika seseorang di dunia, ketika dia melaksanakan suatu kebaikan tanpa menurutkan hawa nafsu mereka untuk berbuat kejelekan, keburukan, kemungkaran, kekejian kepada sesama, atau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan menyebabkan kerugian di dunia, juga kerugian nanti setelah kita mati, yaitu kehidupan di yaumul qiyamah. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, kemungkaran, kekejian, atau kekejaman kepada sesama saja, ketika dia melakukan suatu keburukan itu, maka dia pun ketika petugas atau kepolisian tahu bahwasanya itu merupakan pelanggaran yang telah dia langgar di dunia, yaitu berdasarkan aturan-aturan pemerintah, maka dia pun akan menjadi tahanan, menjadi orang yang disiksa di dalam tahanan. Kalau mungkin ada orang yang merasa senang dengan kehidupan di penjara, itu adalah bohong. Kalaupun mereka orang senang di penjara, otomatis orang-orang itu akan berbuat jahat untuk masuk ke dalam penjara. Tetapi rata-rata mereka yang melakukan suatu keburukan, kejahatan adalah sebagian kecil saja orang yang tidak mengerti bahwasanya semua itu akan ada efeknya di dunia. Itu masih di dunia, belum urusan setelah kita mati. Jadi ketika seseorang berbuat keburukan, kejahatan di dunia, maka dia harus bersiap-siap untuk menerima akibatnya, yaitu keburukan juga di dunia, bahkan nanti di akhirat pun sudah tentu
orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya mereka itu akan menjadi penghuninya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang-orang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka kita pun akan menjadi orang yang selamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudariku, dari 5 perkara ini, di antara kita yang senang dengan yang bisa menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita harus mengambil pelajaran semua itu, bahwasanya itu akan menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat, dunia dan di neraka. Kemudian kita ketika kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa selamat di dunia dan juga di akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, beserta keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga kita semua menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, ketik YouTube kami Imam Mubed, jadi nggak ada spasi, gabung Imam Mubed BED ya. Semoga kita senantiasa berusaha belajar bersama-sama dan belajar untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan like and subscribe, mudah-mudahan kita semua menjadi persaudaraan yang senantiasa mengejar urusan dunia dan urusan akhirat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.